Babun, ini bab. Kaifa, bagaimana, yud'a, didoakan, lil mutazawwiji, bagi orang yang menikah. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang menikah itu didoakan. Doa apa? Doa untuk orang yang menikah. Haddatsna Sulaiman Harbin haddatsna Hamad huwa dia Hamad ibnu Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat siapa Nabi, ala Abdurrahman bin Auf, pada Abdurrahman bin Auf. Nabi melihat athra sufratin, pada bekas kuning-kuning dari minyak za'faron. Qala, bersabda Nabi, ma apa hada ini sufrah. Loh, kamu kok pakai apa bekas kuning-kuning minyak za'faron itu, ada apa? Qala, berkata sapa Abdurrahman, inni, sesungguhnya aku, tazawwajtu, menikah aku, imratan, pada seorang perempuan, ala wazni nawatin, atas seberat biji kurma, min dabin, dari emas. Lalu Abdurrahman berkata, sesungguhnya saya menikah kepada atau dengan seorang perempuan Ansor, yaitu anak perempuannya Abil Husain, dengan mas kawin yaitu seberat biji emas, seberat biji kurma, kurang lebih ya seperempat dinar. Allah berkata Nabi, barakallahu laka, semoga memberi barokah sapa Allah laka, kepada kamu. Aulim, walimahanlah kamu, walau bisyatin, walaupun menyembelih seekor kambing. Ini berarti Nabi memberikan doa kepada orang yang menikah dengan doa barakallahu lak. Dan Nabi menyarankan kepada Abdurrahman untuk walimahan, untuk pesta, untuk makan, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Dan ini tidak wajib, artinya ya menurut kemampuannya. Nabi walimahan bersama istrinya, yaitu Zainab, itu dengan makanan yang seadanya. Haddatsna Qutaibah bin Sa'idin haddatsna Abdul Aziz, yakni mendaki siapa Qutaibah, yang dimaksud Abdul Aziz adalah Ibnu Muhammadin an Suhail an Abihi an Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi idza rafa'a, ketika memberikan ucapan tahniah, al insan, pada manusia, idza tazawwaja, ketika menikah siapa insan, qala, maka berkata Nabi, ketika Nabi memberikan ucapan tahniah kepada sahabat Nabi yang menikah, Nabi berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini termasuk doa untuk orang yang menikah. Barokah, semoga memberi barokah sapa Allah laka, untuk kamu. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan kepada kamu dalam pernikahanmu dan apa-apa yang engkau perlukan. Wa barokah, dan semoga memberi barokah siapa Allah alaika, atas kamu, dengan turunnya kebaikan, turunnya rahmat, dengan turunnya rezeki yang barokah di dalam anak turun yang solih dan solihat. Wa jamaah, dan semoga mengumpulkan siapa Allah bainakuma, antara kamu berdua, suami istri, fi khairin, di dalam kebaikan. Dan semoga Allah mengumpulkan
kamu berdua atau di antara kamu berdua di dalam kebaikan, yakni di dalam ketaatan, dalam kesehatan, dalam kewarasan, dalam keselamatan, dan baiknya muasyarah, dan banyaknya anak turun yang solih dan solihah. Babu ma ja'a, bab apa datang fil awqati, di dalam beberapa waktu, allati yang yustahabbu disenangi, fiha di dalam waktu apa an nikahu nikah, waktu yang disenangi untuk mengadakan pernikahan, bulan apa atau tanggal berapa, nah, itu menjelaskan tentang waktu yang disenangi. Haddatsna Muhammad bin Basharin qala haddatsna Yahya bin Sa'id qala, berkata Yahya, haddatsna Sufyan an Ismail bin Umayyah an Abdullah bin Urwah an Aisyah qala, berkata Aisyah, tazawwajani, menikah padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal, di dalam bulan Syawal. Rasul menikahi saya saat itu Aisyah berumur 6 tahun di bulan Syawal. Wabana, dan menjadi manten siapa Nabi di denganku di Syawalin, di dalam bulan Syawal, dan Nabi menjadi manten bersamaku, yakni manten hari pertama atau malam pertama, itu bersama saya juga di bulan Syawal. Saat itu Aisyah berumur 9 tahun. Jadi nikahnya itu usia 6 tahun, kemudian bersama Nabi atau berkumpul bersama itu juga di bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Wa kana, dan ada sapa Aisyah tastahibbu, senang dia Aisyah, ayyubna, bahwa dijadikan manten sapa binisaiha, anak perempuannya Aisyah, maksudnya anak perempuan kaumnya, ikut di Syawal, di dalam bulan Syawal. Dan juga Aisyah senang apabila anak-anak perempuan kaumnya itu dijadikan manten di bulan Syawal. Adanya di bulan Syawal disunahkan untuk mengadakan pernikahan ini karena umumnya orang Arab jahiliyah itu tidak senang apabila menikahkan anaknya atau mengadakan pernikahan itu di bulan Syawal, sehingga Nabi menyelisihi adat dari orang-orang jahiliyah. Babu maja, bab apa yang datang fil. Jadi dijelaskan bahwa salah satu sebab kenapa Nabi menikah dan mulai berkumpul dengan Aisyah pada bulan Syawal itu karena menyelisih adat jahiliyah yang mereka menganggap bahwa pernikahan di bulan Syawal itu pernikahan yang diyakini akan mendatangkan banyak musibah-musibah, yaitu karena diambil dari kata Syawal. Syawal itu arti dari bahasa, secara bahasa itu artinya cacat atau mati. Kalau ada kata-kata salat ni'amatuhum, itu artinya hewan ternak mereka mati. Atau salat nauk bi'at nabiha, ada kata-kata dalam bahasa Arab salatin nauk bi'at nabiha, artinya ekornya unta itu cacat atau terpotong. Dari kata-kata ini akhirnya mereka punya keyakinan bahwa pernikahan di bulan Syawal itu pernikahan yang keramat, artinya dianggap akan mendatangkan banyak mandorot. Dan ini seperti adat
di negara kita, khususnya di Pulau Jawa, mereka banyak yang punya anggapan bahwa pernikahan di bulan tertentu, yaitu bulan Syuro atau bulan Muharram, itu pernikahan yang keramat. Mereka banyak yang menghindari mengadakan akad pernikahan atau resepsi di bulan Syuro, karena mereka punya anggapan itu mendatangkan sial. Dan ini termasuk ada jahiliyah, tidak boleh dilakukan oleh orang jamaah. Semua bulan itu baik, semua bulan itu baik, dan semua bulan itu ada barokahnya. Dan untuk pernikahan ini memang disunahkan bulan Syawal. Niat kita mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih jelasnya. Ya, belum cukup. Bab majah, bab apa yang datang fil walimati, di dalam walimah. Walimatul urs. Haddatsna Qutaibah qala haddatsna Hamad bin Zaid an Thabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat siapa Rasul, ala Abdurrahman bin Auf, pada Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir. Nabi melihat athara sufratin, pada bekas kuning-kuning dari minyak za'faron. Faqala, lalu berkata sama Nabi, ma apa hada ini sufroh, ini apa ini? Faqala, berkata sapa Abdurrahman, inisnya aku tazawwajtu, menikah aku, imra'atan, pada seorang perempuan, wanita Ansor, itu anak perempuannya Abil Husain yang bernama Anas bin Rafi', ala wasni nawatin, atas seberat biji kurma, min dzabin, dari emas, memberikan mas kawin kepada istriku emas seberat biji kurma. Faqala, lalu berkata Nabi, mendoakan, barakallahu lak, barokah, semoga memberi barokah sapa Allahu Allah, laka, untuk kamu, aulim, walimahanlah kamu, walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing, walaupun kamu menyembelih hewan itu seekor kambing untuk pesta makan. Ini juga menurut kemampuannya, atau kalau memang tidak mampu ya dengan ya soto, atau walau dujat, walaupun dengan ayam ya nggak apa-apa ya. Nah, ini kalimat yang menjelaskan walimah itu aulim walau bisyatin. Abang Mas, abang, Kalimat aulim ini memang secara bahasa bentuk perintah, kalimat perintah, dan kaidahnya perintah itu hukum asalnya adalah wajib untuk dilakukan selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Nah, ini dijumpai ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah walimahan itu tidak wajib. Salah satunya adalah hadisnya orang laki-laki tadi yang dinikahkan oleh Nabi dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Di situ Nabi hanya melakukan akad dan Nabi tidak perintah untuk mengadakan walimahan. Berarti walimahan itu seperti yang dijelaskan Bapak Haji Zaini tadi, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi sunnahnya di sini sunnah yang muakkad, sunnah yang dikuatkan, termasuk yang menunjukkan bahwa ini sunnah muakkad sampai Nabi mengatakan walau bisyatin, usahakan bisa, artinya itu usahakan bisa walimahan meskipun sak mampumu, menunjukkan sunnah di sini sunnah yang muakkad. Kemudian kalimat walau bisyatin ini bukan berarti dalam acara walimahan itu harus berupa daging sapi, kerbau, unta, tidak harus seperti itu. Umpama selain daging juga diperbolehkan. Salah satu dasarnya hadis di bawahnya nanti. Kemudian yang di sini yang diperintah adalah kemanten laki-laki. Kemanten laki-laki.
Nabi perintah kepada Abdurrahman, kemanten laki-laki, untuk mengadakan walimahan. Ini bukan berarti biaya walimahan itu harus dibebankan kepada kemanten laki-laki. Umpama dari pihak perempuan mau membantu, boleh. Bahkan dari orang lain juga boleh. Seperti yang dipraktikkan Nabi ketika menikahi Sofiyah. Beliau setelah malam pertama, paginya itu baru mengadakan walimahan. Beliau mengajak sahabatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada. Karena pada waktu itu pernikahannya dilakukan di tengah perjalanan pulang dari perang Khaybar. Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengumpulkan makanan yang ada, kemudian dipakai untuk walimahan. Ini menunjukkan bahwa biaya dalam walimahan itu tidak harus dari kemanten laki-laki. Umpama dari bantuan kemanten perempuan atau dari selain kemanten, pihak kemanten juga diperbolehkan. Adapun waktu walimahan itu bebas, tidak harus dalam acara akad atau setelah akad, dan tidak harus sebelum malam pertama. Umpama setelah malam pertama pun juga diperbolehkan, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi ketika menikahi Zainab. Nabi menikah dengan Zainab malam pertama, kemudian paginya baru Nabi mengadakan walimahan. Juga seperti yang dipraktikkan Nabi ketika menikahi Sofiyah. Nabi malam pertama dulu bersama Sofiyah 3 malam, kemudian paginya baru mengadakan walimahan. Artinya acara walimahan itu tidak harus pada waktu akad pernikahan atau tidak harus sebelum malam pertama, bebas waktunya.